Kalau yang tadi pembagiannya ada uluhiyat, ada rububiyat, asma wa sifat, jangan sekali-kali masuk karena nantinya akan apa namanya apa menimbulkan itu tadi gampang memusyrikan, gampang mengkafirkan. Padahal hadisnya jelas, maqala li sahibihi ya kafir faqad ba'a ilam yakun min ahli, lam yakun min. Jadi kalau misalkan ada orang mengatakan kafir, kamu syirik, kamu musyrik, maka itu akan balik. Kalau orang yang dituduh itu ternyata bukan syirik, bukan kafir, maka masuk kepada dirinya. Nah, pertanyaan banyak di beberapa toko buku ya. Itu ada buku yang salah satunya itu mengenai akidah dia mungkin penjelasannya apakah ini yang sesuai kita atau ini penjelasannya lebar ini. Jadi ada akidah uluhiyah, ada rububiyah, terus asmaus sifat. Ini sebenarnya rumusan-rumusan yang sudah kita kenal yaitu akidahnya ikhwanina. Akidahnya kawan-kawan kita, saudara kita seiman, seislam. Saudara-saudara kita ke Islam. Jadi ada memang rumusan dari mereka, bukan seperti kita rumusannya. Kalau kita kan rumusannya tadi adalah al-ilahiyat, kemudian an-nubuwat, dan as-sam'iyat. Kalau mereka tidak, ada uluhiyat, ada rububiyat, ada asma'us sifat, sama-sama tiga, tetapi orientasinya berbeda. Karena bahaya kalau kita masuk di dalamnya, karena nanti misalkan uluhiyat, uluhiyat itu tentang ketuhanan. Kalau yang namanya ilah itu secara mutlak tidak mungkin disekutukan misalnya. Ini kalau mau dijelaskan secara rinci ini panjang, cuman intinya begini. Apa supaya kita tidak masuk di dalamnya. Kalau uluhiyat, mereka berdalil misalnya kalau uluhiyat itu enggak ada kecuali Allah, itu jelas. Tapi kalau rububiyat, kalau roh itu bisa siapa saja. Misalnya. Karena misalnya alastu birabbikum qalu bala. Jadi kalau ar-rabb itu yang namanya roh, karena kita dahulu itu dalam perjanjian itu Allah berkata kepada makhluk itu, apakah saya bukan Rabbmu? Maka semua makhluk yang diciptakan itu mengakui na'am, bala. Dijawabnya bala. Maka ada pemahaman dari al-ilahiyat dan rububiyat ini kemudian menyimpang. Bukan menyimpang sifatnya ini ya, jadi dalam mengklasifikasikan itu berbahaya untuk kita. Akhirnya apa? Kita bisa mengharamkan yang lain. Semuanya misalnya yang tidak sesuai itu nantinya kafir. Ini bahayanya. Karena ada perbedaan antara rububiyat dan uluhiyat. Ilah dengan Rabb itu berbeda. Ilah dan Rabb itu berbeda. Jadi bisa saja kalau misalkan yang lain itu disebut ilah bisa, tetapi kalau Rabb nggak bisa karena perjanjiannya adalah Rabb. Maka semua orang misalnya menciptakan sesuatu atau melakukan sesuatu dan menganggap itu ilah itu sah-sah saja, tetapi kalau Rabb nggak bisa. Ini bahaya. Penjelasannya sebenarnya cukup panjang, tetapi bahayanya itu salah satu di antara kita mudah mengkafirkan orang, mudah menyalahkan orang dengan klasifikasi tiga macam ini. Artinya kalau orang tidak itu berarti bagaimana? Itu namanya apa? Tidak muslim. Bahkan dia dikatakan kafir. Lah itu bahaya. Ada akidah uluhiyah, ada akidah. Ini rumusan yang dicetuskan dulu, yang saya tahu itu dari pencetusan dari mereka yang disebut dengan salafiyah. Salafiyah.
Itu rumusannya begitu. Tapi kalau kita masuk ke dalam jadinya bahaya, bisa gampang menyalahkan orang, gampang memusyrikan orang, gampang mengkafirkan orang. Jangan masuk dan jangan dipelajari jauh. Kalau kita masuk ke situ, itu nanti timbulnya ya seperti tadi, gampang mengkafirkan orang, gampang memusyrikan orang. Karena mereka membedakan antara uluhiyah dan rububiyah. Kalau kita tidak, rumusan kita adalah ya tadi al-ilahiyah, an-nubuwah, was-sam'iyah. Dan itu mudah. Akhirnya kita bisa berlaku tengah-tengah. Paling damai, tawasud istilahnya. Karena kita kalau sudah masuk pada akidah yang disebut tadi, itu dampaknya negatifnya itu gampang menyalahkan orang, gampang mengkafirkan orang, dan gampang memusyrikan orang. Kalau nggak begitu syirik. Kalau nggak begitu kafir. Dengan sakleknya begitu. Jadi kalau misalkan kita ziarah kubur jadinya kafir, jadinya syirik. Kenapa? Karena ini berdasarkan dari akidah uluhiyah dan rububiyah. Makanya nggak usah masuk ke sana. Karena ini jauh dari yang namanya akidah ahli sunnati wal jamaah. Kalau akidah ahli sunnati wal jamaah, rumusannya ada 3 tadi. Ada ilahiyah, ada nubuwat, ada as-sam'iyah. Jangan bikin penasaran, karena nanti kalau yang mengenalkan uluhiyah dan rububiyah ini sudah jelas sudah dipahami dan sudah dibahas panjang lebar oleh para ulama. Rumusan itu bahayanya di situ. Bahayanya di situ, gampang menyalahkan orang, gampang mengkafirkan orang, gampang memusyrikan orang. Jadi dalam rumusan itu ada hal yang makanya yang dirumuskan oleh Syekh Ibnu Taimiyah itu menurut cerita yang diceritakan oleh Imam Suyuti bahwa Ibnu Taimiyah itu al-imam, orang alim, insya Allah, pada akhirnya itu bertobat sebelum meninggal dunia. Tetapi juga ada bantahan-bantahan yang lain. Nah, kita nggak perlu masuk ke sana. Kita cukup, benteng kita adalah akidah ahlussunnah wal jamaah. Yang lain jangan. Karena berbahaya. Karena akidah itu ini bukan hanya sekedar pokok atau fondasi utama kita sebagai umat muslim, sebagai umat mukmin, tapi adalah kunci kita bagaimana kita ini betul-betul yang dimaksud oleh Rasulullah, orang yang selamat. Maka ulama yang sudah mencetuskan ini, bahkan sudah pernah saya jelaskan dalam mukadimah itu, ulama yang bermadzhab Hanafi, ulama yang bermadzhab Maliki, ulama yang bermadzhab Syafi'i, dan ulama yang bermadzhab Hambali bahkan itu akidahnya sama seperti kita. Aslinya 3-4 mazhab ini aslinya akidahnya itu sama. Lalu banyak pertanyaan-pertanyaan, misalnya kalau Imam Asy'ari kan baru abad keberapa, abad ketiga misalnya. Dan sebelumnya abad itu kan belum ada akidah Asy'ariyah misalnya itu. Iya, karena belum dibukukan. Dan sebenarnya ulama-ulama dahulu itu sudah akidahnya sama seperti kita yang kurunnya itu sebelum Imam Asy'ari. Seperti Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalahnya itu menjelaskan, meskipun secara tidak fokus atau tidak khusus, tetapi yang ditulis oleh beliau dalam kitab Ar-Risalah itu menjelaskan bahwa beliau itu akidahnya sama seperti kita. Banyak sekali, dan ulama-ulama yang lain juga sama, sehingga mazhab Maliki, mazhab Ahmad, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, dan mazhab Syafi'i itu akidahnya sama. Kita bisa buka rata-rata akidah yang masuk ke Indonesia, kitab-kitab akidah yang masuk ke Indonesia itu mazhabnya Maliki. Bukan rata-rata ya, banyak dari mazhab Maliki, banyak ada juga dari mazhab Hanafi. Kitab-kitabnya kita pelajari tentang akidah, tentang akidah bukan fikih, tentang akidah itu banyak dari mazhab-mazhab lain memang.
Kalau yang mazhabnya Syafi'i malah terbatas, hanya mensarai, tapi aslinya dari mazhab Maliki, dari mazhab apa, Hanafi, yang banyak itu. Bahkan yang kita apa namanya, yang kita baca ini Aqidatul Awam itu mazhabnya Maliki. Jadi Imam Ahmad Al-Marzuki ini mazhabnya Maliki, bukan Syafi'i loh. Maksudnya mazhab kan mazhab fikih misalnya. Tapi kalau akidah, ya namanya maka akidah ahli sunnati wal jamaah. Jadi fikihnya berbeda. Fikihnya berbeda tapi akidahnya sama. Ini maksudnya, karena akidah itu pokok. Makanya semua mazhab itu akidahnya sama. Hanya perbedaan adalah fikih. Makanya disebut dengan perbedaan furu'iyah. Furu'iyah itu adalah perbedaan yang kayak fikih. Ini boleh, ini tidak boleh, ibadah begini, caranya begini, ibadah mau ibadah, atau jual beli transaksi ini membolehkan, ini tidak membolehkan, dan lain-lain. Ini adalah perbedaan furu'iyah yang tidak menjadikan atau tidak mengurangi esensi keimanan. Tapi kalau yang namanya akidah ahli sunnati wal jamaah itu satu, tidak ada perbedaan. Mazhab-mazhab tadi yang mazhabnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali nggak ada perbedaan, sama. Akidahnya ahli sunnati wal jamaah. Jelas? Jadi udah yang kita masuk ke kita itu sudah dijamin 100% akidah ahli sunnati wal jamaah. Kita bisa saksikan, dan itu ternyata bukan hanya sekarang, dari dulu itu adalah sawadul aqdam. Fa'alaikum bisawatil aqdam, kata Rasulullah. Kalau ada macam-macam perbedaan aliran, perbedaan ini semuanya, maka peganglah sawadul aqdam. Artinya sawadul aqdam itu apa? Golongan yang paling banyak. Wa'alaikum bil jamaah. Al-Islam ma'al jamaah, dari golongan yang banyak. Dan ternyata memang betul Indonesia yang notabene itu muslim terbanyak, akidahnya ya seperti ini, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian di mana? Di Eropa. Ya, di Eropa yang bagian ini nih ya, Tajikistan, Uzbekistan, kemudian apa? Dagestan itu ya. Bukhari ya, Bukhara itu daerah situ yang akhirnya stan itu akidahnya sama seperti kita. Kemudian Irak, walaupun Irak terbagi, kemudian Suriah sama dengan kita, walaupun juga ada beberapa yang tidak, ya, tetapi secara terlalu dijumlah, kalau dijumlah itu sawadul aqdam ya akidahnya sama dengan kita. Mesir, kemudian Yaman, Afrika, itu semuanya kalau ditotal itu memang sawadul aqdam yang akidahnya sama, dan mereka rata-rata hafal aqidatul awam, karena aqidatul awam itu adalah hasil mimpi Syekh Ahmad Al-Marzuki dengan Rasulullah, didikte oleh Rasulullah langsung dalam mimpi, dan ketika bangun ternyata mimpi kedua disuruh membuktikan suruh meja, ternyata dilalar kalau bahasa Jawa, ternyata masih hafal betul itu, langsung apa diajarkan oleh Rasulullah SAW yang sampai ke kita akidatul awam. Makanya semua di pondok-pondok atau di mana itu akidah dasarnya adalah akidatul awam. Bahkan dalam mimpi itu Rasulullah menjelaskan man hafidhuha dakhalal jannah. Kalau orang yang hafal aqidatul awam itu masuk surga. Dalam mimpi itu dijelaskan seperti itu. Ini dijelaskan dalam kitabnya Syekh Nawawi Banten. Makanya ini penting sekali, makanya sebagai penjelasan bahwa atau penegasan bahwa akidah ahli sunnah wal jamaah itulah yang sampai ke kita, yang disebut dengan satu golongan yang selamat dari neraka. Kalau yang tadi pembagiannya ada uluhiyat, ada rububiyat, asma wa sifat, jangan sekali-kali masuk, karena nantinya akan menimbulkan itu tadi, gampang memusyrikan
gampang mengkafirkan. Padahal hadisnya jelas, maqala li sahibihi ya kafir faqad ba'a illam yakun min ahli, lam yakun min. Jadi kalau misalkan ada orang mengatakan kafir, kamu syirik, kamu musyrik, maka itu akan balik. Kalau orang yang dituduh itu ternyata bukan syirik, bukan kafir, maka masuk kepada dirinya yang menjadi kafir. Makanya ini bahaya sekali akibatnya. Maka kita harus menghindari hal-hal yang seperti itu. Cukup yang sampai dari ulama dahulu sampai ke kita adalah ini. Makanya harus mantap 100% yakin bahwa inilah akidah ahli sunnati wal jamaah secara terperinci. Nanti kita satu-satu kita jelaskan ya. Tapi secara khusus tadi, secara rumusan itu ada 3 macam akidah ahli sunnati wal jamaah, yaitu ada tadi al-ilahiyat, kemudian ada an-nubuwat, dan ada as-sam'iyat. Nanti satu-satu akan kita jelaskan insyaallah.